Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya. Goder aing rek keprok kitu teh kagoder. Kan aya ieu alat Oh, canggih, Bro. Iya Rodecaster Pro teh mahal sih ya. Tah, kudu make nu kieu. Tapi emang mahal oge sih ya. Mahal sih. Mahal. Aing mending beli motor daripada beli ieu. Tapi kan demi memanjakan para maungers dan juga bobotoh ya. Iya dong. Si Mamong Podcast kembali hadir ya, tapi mohon maaf ini kita belum bisa menghadirkan Angki. Ya, ini Angki kadinakeun jadi balagas ya teh. Ya. Duh aing sibuk Bro. Aduh, si Angki Terus saya Padahal juga kemarin dikabarkan positifnya. Boga duit. Ini bobotoh dan juga maungers sudah banyak yang merindukan Angki ya di podcast. Tapi kita hadirkan sekarang sadudulur keneh jeung si Angki lah. Saya mah loe hade ti si Angki lah pokoknya. Benar ya. Ada siapa ini? Halo, saya Adil. Rekan Angki. Rekannya Angki. Iya Kapten Press FC ya. Waduh, bahaya. Bahaya bisa pergerakanna. Cok Coach Janur oge eta tak ada tah bahaya si Adil pergerakanana. Oh, iya. Lompatan terus. Anu di kolongan ku Janur teh ya. Di kolongan ku Janur. Bangkit lagi. Lompatan kayak ka dieu pas rek najong tanaga beak. Ini kita episode berapa sih? 2 genep bro. 26 ya. 26. Dan di episode kali ini kita akan membahas persiapan tim Persib Bandung menghadapi Extraordinary Liga 1. Extraordinary. Ini adalah lanjutan kompetisi Liga 1 2020 yang terhenti di bulan naon ya Maret kemarin ya. Awal Maretnya. Pertengahan Maret terhenti. Baru 3 match day kalau nggak salah. Sisa 31 pertandingan lagi. Dan rencananya harus diselesaikan dalam kurun waktu 4 ya, 4 bulan. 4 bulan. 5 Oktober, November, Desember, Januari, Februari 5 bulan. 5 bulan kudu beres, 31 match day lagi berarti. Dan per hari ini, per kita nge-tag podcast ini, BNPB bersama Ketua Umum PSSI sudah mengumumkan bahwa Liga 1 resmi akan dilanjutkan. Itu dia, Bapak Muhammad Iriawan, Ketua PSSI bersama dengan Ketua BNPB Doni Monardo, betul? Ya, dan juga Doni Monardo benar ya? gugus COVID-19 ya. Itu sudah menyatakan bahwa Liga bisa berjalan kembali, tapi sentralisasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa dan juga menerapkan protokol kesehatan dan salah satunya kita sebagai supporter tidak boleh datang langsung ke stadion. Ya, dukung di rumah aja. Hashtag dari PT LIB adalah dukung di rumah aja. Itu Oh, hashtag neta. Hashtag nah kan Bapak ngawe udah ngawe. Ingat ya, tolong dibantu ya. Bapak siapa? Bapak itulah. Bapaknya nonton loh. Halo Pak. Bapak, apa kabar Pak? Aduh, ya udah lama gak ketemu Pak. Saya bisa kali Pak diajak. Biasa sih orang dalam. Oke, ini kurang lebih 2 minggu jelang lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Persiapan sudah dilakukan. Persib Bandung sudah mulai latihan itu di bulan Agustus. Tanggal 10. 10 Agustus sudah mulai latihan. Ada uji coba juga menghadapi Persikabo ya, Tirakabo dan juga tentunya uji coba internal. Game internal. Nah ini kalau melihat persiapan dari tim Persib dulu sebelum kita membaca peta kekuatan lawan dari Coach Ripan ataupun Adil, gimana nih persiapan dari tim Persib sendiri? Kalau dari saya ya, Extraordinary League ini kan berarti riset lagi dari nol sih harusnya ya. Iya. Maksudnya semua tim persiapannya dari nol lagi. Ini juga kalau kita mengacu ke Eropa saat Liga Inggris kembali dimulai itu kan kacau dehnya si peak pemain teh. Yeah. Tiba-tiba si Liverpool jadi elehan gitu. Iya. Ya walaupun untungnya nggak pernah mendulang poin sebelum Covid ya. Tiba-tiba Chelsea jadi bagus banget gitu. Nah, itu teh jadinya kan ada ulangi lagi pramusimnya sebetulnya gitu. Nah, kunci Persib Bandung di 3 pertandingan awal yang kemarin sebelum Covid kan pramusim yang baik. Iya. Oke. Dengan pramusim yang baik kita sempat ke Malaysia, Betul. kita sempat pramusimnya enak lah, tidak banyak terganggu oleh faktor-faktor non teknis. Nah, saya juga melihat hal itu sekarang ketika liga akan dilanjutkan, bahkan ketika tim-tim lain belum siapnya belum latihan, PSM masih paciweuh. Iya. Pemain-pemain bintangnya keluar si Ferdinand ke PSMS, terus Persi Kediri pemain-pemain bintangnya teu daratang deui. Iya. Polusi Tanggang pindah ke PSMS oge. Ada beberapa klub juga pada saat itu yang gak mau lanjut. Iya, gak mau lanjut. Ya. Nah, ketika itu terjadi, Persib mah udah mulai latihan. Jadi kalau kata ini sih udah mulai nyolong start untuk pramusim, pramusim.
Artinya dengan pramusim yang baik, saya sih yakin di liga ya akan berjalan baik setidaknya dibanding tim-tim yang lain. Gitu. Kita udah melakukan uji coba internal beberapa kali. Beberapa kali ya kalau internal mah ya. Ya beberapa kali. Tim abu sama tim biru kadang-kadang juga terjadi ketegangan. Itu artinya kan ada keseriusan di dalam latihan itu gitu. Pemain pengen menunjukkan yang terbaik. Terus melawan Tirakabo kita udah uji coba juga 2 kali lagi ya. Memang belum bisa uji coba ke mana-mana dan ke yang lain karena kan kondisinya memang lagi Covid juga kan gitu. Jadi memang ya eta nu paling maksimal lu bisa kita lakukan ya pramusimnya seperti ini. Tapi dibanding yang lain, katakanlah dibanding PSM Makassar, dibanding Persi Kediri, dibanding apa-apa turbulensi kita tidak terlalu kencang. Nah, si Persib Bandung ini salah satu yang pramusim di Extraordinary League ini bagus. Persiapannya cukup bagus dibandingkan dengan yang lain. Ya. Apalagi kalau melihat tim-tim lain juga ada yang ditinggalkan pelatihnya ya. Ada kan? Ada yang tinggal pelatih, ditinggal pemain-pemainnya. Yang terbaru mungkin kemarin saya lihat berita Greg ya cabut. Ya Greg Cabut dari Madura United. mengundurkan diri. Terus juga pelatih Persija Ya. mundur ya? Mundur. Mundur juga kan? Alasannya anaknya ada Covid di Brasil. Ha-ha. Cuman kalau saya melihatnya gini, karena sistem di liga yang sekarang tidak ada degradasi. Nah, iya kuncinya sih sebenarnya. Degradasi membuat tim-tim yang niat-niating juaranya rek naon make pemain nu mahal gitu. Betul. Dan salah satunya juga mungkin menekan kos pengeluaran mereka. Iya, tentu. Karena kan selama mau bertanding ini harus dites rapid dulu atau di swab dulu, ya kan belum lagi jaraknya juga lumayan jauh. Betul. Jadi gini, misalnya saya ya, saya timnya tidak terlalu besar seperti Persib gitu yang sponsornya oke, stadion udah siap, pemain siap gitu. Misalnya orang ngagaji pemain ge hese gitu. Terus kudu sentralisasi di Jawa, ya kan kudu nyewa hotel. Misalnya orang kandangnya di Delta Sidoarjo gitu. Berarti harus cari hotel di sekitar situ Surabaya atau Sidoarjo. Selama 5 bulan. 5 bulanan. Aing kudu perjalanan darat nyewa bus. Sedangkan saya tahu pemasukan dari tiket. Tiket nggak ada, dahar nggak ada. Ya eta kan kembang kempis sudah pasti ya. Belum protokol tadi kesehatan ya, per 2 minggu harus swab dan Ya, rapid. itu juga kan ada biayanya. Nah, mun aing teu niat naiting boxnya kalau untuk kejuaranya jauh dan mau degradasi iya gitu. Mun urang sih sarua yang geus aing make pemain Suratin weh. Ku aing gaji 1 jutaan gitu sabulan. Daerah 20-0 ge mau degradasi kan gitu mikirnya. Nah, itu juga saya sih berpikirnya itu juga yang terjadi terhadap tim-tim yang ngelihatnya ieu mah juara teu juara ge teu naon da mau degradasi gitu. Degradasi ge moal gitu. Juara ge rada jauh ya udahlah. Gak usah pakai. Akhirnya ya saayana gitu. Saayana we darek naon. Pelatih tuh kudu mahal-mahal udah mau degradasi kan akhirnya bisa ada berpikiran seperti itu karena saya yakin ini di 3 bulan akan banyak tim yang udah nggak kuat gitu. Nggak kuat buat ya operasionalnya. Emang pemasukannya di mana gitu. Benar-benar. Ya Persib boleh lah Persib katakanlah alhamdulillahnya ya kita ada beberapa sponsor yang Baru masuk kemarin ada ya. Iya di jersey ada sponsor ya. Aya harapan lah minimal kalaupun harus kembang kempis di bulan kelima mungkin ya. Kalau yang lain kan 2 bulan juga belum tentu gitu. Mereka nggak dapat masukan tiket, mereka harus operasional. Eta kan akhirnya menjadi logis gitu. Kalau di Indonesia ya. Walaupun kalau penonton kan bisa aja bilang ya kuduna walaupun degradasi kan pakai main fight ya kan tekitu gitu kenyataannya mah gitu. Ya orang-orang lagi rakyat sehingga orang rek dahar ge hese kan Covid mah gitu. Benar. Nah akhirnya logisnya memang akhirnya nggak pakai pemain-pemain bintang. Jadi wajar jika tiba-tiba ada pemain-pemain bintang atau pelatih-pelatih yang memang notabene label atas dan Kelas A nah gitu ya. kelas A dan gajinya mahal akhirnya tidak dipakai lagi karena ya rek naon gitu. Salah satu pertimbangannya itu mungkin degradasi ge aing moal gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau lanjutan kompetisi Liga 1 2020 ini gregetnya akan berkurang. Gregetnya ya lumayan berkurang, makanya yang ramai malah Liga 2. Iya karena persaingannya mereka akan tetap ada Promosi. dua klub yang promosi. Iya, dan lagi dan dekat-dekat pilkada kan lamun arek pilkada tim-tim bakal aralus lah biasanya ya. Nah, jadi sebetulnya yang lebih menarik justru Liga 2-nya ya. Liga 1 mah akhirnya di bulan kedua lah saya yakin di bulan kedua misalnya Oktober November itu udah mulai mengerucut sih tim-tim. Salah satunya Persib akan kuat karena secara finansial kuat. Ini mah hanya pertarungan tim kalau di Liga 1-nya ya. Papan atas. Pertarungan betul kata Gengsi Adil. papan atas aja berarti. Pertarungan tim yang finansialnya kuat. Kalau yang finansialnya enggak kuat-kuat mah ya enggak saya pasti saya ya. Tapi ada pukulan juga ya Liga 1 terutama Liga Indonesia kita nggak punya jatah di Liga Champion Asia musim ini. Ini juga kayaknya ya udah mah Covid ya liganya kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai hari-hari gitunya. Iya kalau jatah di Liga Champions Asia kan memang kalaupun ada jatahnya kan kita jadi bulan-bulanan sih sebetulnya sebenarnya ya. Tapi kan memang tetap enaknya sih harus tetap ada ya biar bagaimanapun mengukur kemampuan kita di level Asia. Cuman ya udahlah
eueuh di musim ieu tapi misalkan juara di tahun ieu disimpan we atuh jangke lah gitu. Ya. Istilahnya mah tabungan orang perwakilan tapi jang tahun kayak gitu. Jadi engke lah simpan we. Nah, tapi balik lagi Bisa ke deh. Mau persiapan bisa, tim nih ya. Sekarang ke Adil yang sering ngelihat di lapangan. di lapangan dia. Pemain-pemain sendiri itu kekompakannya kayak gimana, dan juga kita kalau melihat kayaknya yang satu suara cuma Persib deh. Yang lain dipotong gajinya, kayaknya ada yang pelatihnya kemana, Berarti kabur. Persib memberlakukan pemotongan ya di Penyesuaian ada, penyesuaian di lanjutan kompetisi ini ya. Berarti pemain-pemain Persib mah boleh dibilang aman berartinya. Aman. Okay. Kemarin tuh sempat sebelum latihan tuh kan sebenarnya latihan tuh bulan Juli harusnya Juli. Harusnya Juli tapi mundur teh ya. Tapi kan mundur karena itu membicarakan perihal kontrak yang harus 50% dari PSSI itu. Iya. Setelah terjadi beberapa kali pertemuan lah akhirnya kan nurut juga. Akhirnya nurut juga. 50%. Terus bicara persiapan sih seperti tadi bilang Ripan. Kalau persiapan Persib emang bisa dibilang sekarang tuh paling ideal daripada tim-tim yang lain. 10 Agustus mulai, ketika tim-tim lain yang masih belum memulainya gitu. Jadi dia emang start duluan, dan perkembangannya pun bahwa Robert pun kemarin bilang sudah mencapai target yang diinginkan, bahwa pemain tuh udah 90 menit pertandingan tuh udah bisa kuat gitu, udah bisa kuat. Cuman ada beberapa evaluasi perihal ya taktikal lah gitu, kayak transisi permainan. Itu minor sih tapi maksudnya. Iya. Karena salah satu faktor yang paling penting adalah pastinya fisik dulu ya. Apalagi dengan jadwal yang 5 bulan ini kan edan pisan padatnya. Ketat. Pokoknya mah seketat legging macan tutul. Bahkan sampai kemarin di genjot fisik ada pemain-pemain yang bertumbangan. Kayak Fabiano, Teja, Gianzola, terus yang paling parah mungkin Kim. Kim alami retak rusuk. Iya di rusuk ya. Itu gara-gara apa sih main softball? Gara-gara apa sih? Katanya sih latihan dari Tapi 3 pekan yang lalu. Nggak ada benturan atau apa? Iya benturan, ada mas. benturan. Sesuai keterangan dokter sih ada benturan, ting disikut, ting dikumaha gitu. Jadi Kim pun bakal absen di pertandingan pertama lawan Madura. Oke. Dia bakal dipasang mungkin di sekitar 3 pertandingan, mungkin 7 pekan ke-7 mungkin. Pekan ke-7 ya kalau prediksinya. Berarti kan kita lanjut pekan ke-4 nih. 4, 5, 6 absen. Iya. Baru di pekan ke-7 diperkirakan bisa bermain. Bisa main jika Omid dan Dado tercedera. Itu dia. Tapi yang cukup menarik yang dilakukan oleh Persib Bandung di persiapan jelang liga ini, di luar latihan rutin yang dilakukan, adalah ada beberapa ya gimmick lah gitu ya. Mungkin dalam rangka persiapan juga kayak bersepeda ya kan. Itu pramusim kan, ada main softball gitu. Ini tidak dilakukan oleh tim lain sepengetahuan saya, dan sepenglihatan di media juga memang yang banyak terekspos kan Persib ya. Persiapan yang banyak banget nih gitu kan, latihan sesepedahan OG-nya, kegiatan lain kayak softball segala macam. Ini berarti sangat berpengaruh dirasakan oleh Robert ya. Kayaknya ini caranya Robert Albert ya. Kalau Jajang Nurjaman kemarin kan membangun kebersamaan, kekompakan tim itu dengan barang-barang dari mes pergi. Nah kalau Robert mungkin caranya kayak gini gitu, kayak ya kita sehari tanpa sepak bola kayak gimana sih gitu. Iya. Jadi memang ngebangun kekompakan. Kekompakannya tuh dari situ. Kegiatan-kegiatan di luar rutinitas. Betul. Mungkin spa bareng lah. Akan menang bro. Ya, Pemkot Sentuhan, masih belum sentuhan. bisa merelaksasi spa belum. Ayo sih family nges lumayan buka sih apartemen. Anu dipanggil mah masih. Kemarin kan nunggu WA ka urang kawan. Cik sia open BO aja. Saya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti. Cuma ini yang lebih menarik ya. Kemarin juga selain ngebangun kekompakan, ada juga 4 pemain katanya dari tim U20 yang akan dipromosikan dan juga dikontrak oleh Persib Bandung. Ya. Nah ini pendapat dari Adil sendiri yang ngelihat langsung di lapangan seperti apa nih? Sebenarnya ini kan lebih ke pemenuhan regulasi ya, yang terkait harus adanya pemain U20 masuk di line up daftar susunan pemain setiap pertandingan 2.
Harus ada 2. Harus ada 2, minimal itu 2. Itu menyambut Piala Dunia teh. Oh nyambut. Tapi kan di Persib geus aya Iya, etam. kita punya Beckham. Aya Etam. Aya Etam. Ada Beckham sama Mario Jardel Oh, iya. sebenarnya yang U20 tuh. Jardel lainnya di Munchen ya. Eta baheula bro. Duetna jeung Giovanni Albert. Ziegler. Artinya kan kalau Beckham sekarang dipanggil timnas terus, Iya. artinya cuma satu. Ada Jardel doang. Hanya Mario Jardel doang, dan sementara kan yang dibutuhkan harus 2. Makanya Robert Arbet ngambil lah 4 pemain U20 dari diklat Persib. Oke. Ketika yang lain mah yang pemain asing merenanya U20. Tapi sudah balik-balikan deui. Sebalik-balikan Balik-balikan deui nu Brazil. mereka keempat pemain ini pemain diklat Persib. Kalau nggak salah posisinya ada yang di belakang tuh yang kemarin di Garuda Select, si Kakang Rudianto. Kakang Rudianto terus Eta halus eta. Eta anu make jersey dado nya. ngaranna bukan. Saiful kali ya? Ada satu lagi. Saiful. Terus ada Saiful sama Duh jadi teh sahanya. Saiful dan Tah sok deal Poho tinggal. deui. Sok Dil, buka simamaung.com Dil. Kan maneh nu nulis Dil. Ada Ardi Maulana, Oh iya, Ardi Saiful Maulana. sama Rafil Sandika. Rafil Sandika. Rafil Sandika striker. Eta anu Garuda Select nu mana? Anu Kakang, anu pemain tukang. No back nanya. Backna. Itu Garuda Select. Yang mau main oge Kang. Asa aya Nick Wipers jeung Iqbal Evo. Tapi sainganna Fabiano nya. Saiful kemarin cetak gol waktu di game Saiful cetak internal. gol kan pas lawan internal ya. Internal. Dan keempatnya itu udah kayaknya pekan sekarang udah resmi dikontrak deh. Resmi kontrak ya. Soalnya Robert bilang kayak gitu. Ya minimal mah menimba pengalaman dari teman-teman senior gitu. Ya, Terus guguru lah. ya cobalah tatanya gitu ya supaya Ya. dapat menit bermain juga. Terus satu lagi, ada pemain U20 yang sekarang lagi tesnya di Kroasia. Oke. Baru menjalin kesepakatan lisansi. Berarti yang belum punya klub dong. Kela. Jack Brown. Harapannya siapa, Pan? Sok yang Aing belum tidak bisa yang belum menebak-nebak. punya klub teh Jack Brown orang apa eta we. Tadi ya opat deui mun teu salah. Tapi orang harap sih pemain yang sekarang di U20 itu yang di Kroasia bukan gelandang sih, soalnya gelandang numpuk Ya pisan. geus numpuk berarti. pisan ya. Oh, nya. Tapi regulasinya ini si U20 ini di liga boleh main apa enggak? Maksudnya kudu main apa teu naon teu main? Hanya ada di Hanya di line up, daftar kan? susunan pemain. Masalah ini masalah si eta main teu namanya balik dekat pelatihnya. Hanya di daftar susunan pemain mah nyawa pemain oke. Tapi kalau klub lain mungkin kan yang tadi Ripan bilang karena mereka nggak ada Iya, target iya, juara iya. ya udah Iya. we pakai U20-nya. Ya siapa tahu gitu. kan di 10 menit terakhir coba diturunkan gitunya. Lamun tim lain Persib teuing tah. Jika lamun geus menang 5-0. Nah, meureun gitu. Bisa jadi, Ya. bisa Atau jadi. menghadapi partai yang dari jadwal ketat nih. Ya. Harus tandang big match, setelah itu home lagi. Home-na setelah home itu next-na aya big match deui. Meureun kan kudu disimpen ya tanagana pemain inti. Aya peluang berarti pemain U20 untuk main di situ. Ya. Sekarang kita juga pengen bahas tentunya faktor yang bakal terjadi di new normal extraordinary league ini. Perjalanan daratnya, Bro. Bener ya. Gila. Ya kan? Berarti Persib teh kudu indit di Bandung ke beberapa kota-kota yang dituju seperti Magelang, Malang, Jogja nya. Ya, Jeung si Sidoarjo. Sidoarjo, terus Bayangkara home base-nya di mana sih? PTIK. PTIK. Kita mah deket lah 2 jam lah. Terus Bogor Persikabo kan? Ya. Lockdown. Nah, eta kan kamari Pemain bola manteu meureun. Kan PSBB. Jakarta PSBB. PSBB ketat ya bahasanya itu. Cuma kan extraordinary league masih diperbolehkan sesuai protokol. Iya. Cuma Ini tadi nih PR-nya bener ya. perjalanan darat ini akhirnya para pemain ini merasakan apa yang Boboto rasakan ketika away. Aja benernya. Ya, pemain belum pernah kan merasakan ke Malang 8 jam ya. Aing ke Bali naik bis. Ya eta bener oke sih bener. Bener. Make bus ya. Edan. Iya, suku nekuk teh. Bus Apal kan bus di Indonesia mah. Iya, bus Ya. lain bus pemain pendek ya. Eropa lain, bus Kecuali pemain Eropa. kecuali Uma kasih Sidoarjo make City Trans anu Mercy eta kan rada ayanya rada jauh. Cuma memang sesuai protokolnya katanya kan bisnya 2 seat ya. Yang 2 seat itu hanya boleh 1 seat doang. Ya, anggar tur menekuk sih. Tur bro, ayeuna sakelas Nick Wipers, Sukuna panjang, sukuna panjang. Kabayang sukuna sabaraha meter heuh. Nah eta kudu aya dinu simulasinya siga Jok Damri lah gitu nya. Jok Damri kan padat pisan bro antara tuur Jatinangor dewe. antara tuur jeung si Jok Hareup kan. Ya. Aing wae anu konten siga kieu sok sangkeul bro. Kabayang orang katahan perut.
Tapi ya itu akhirnya seninya ya maksudnya Ya. tim yang lain juga kan begitu gitu. Maksudnya Sih. lain orang Hongko. Benar. Jadi nya KBG pasti cedera lutut sih lamun guys kieu. Tim-tim lainnya engsel sendi mah lumayan ya. Coy nakok 8 jam ke Sidoarjo eta insyaallah sih rada nyari mas. Yang kita kan pemainnya U di atas U30 ya kan pinggang, Bro. Tapi kan artinya si regulator dalam hal ini berarti LIB ya di bawah PSSI eta geus memikirkan kan bahwa kalau misalnya kita tidak desentralisasi misalnya orang kudu ke Papua eta kan kudu swab di pesawat terus perjalanannya makin makan biaya meureun ya penyebaran COVID-nya juga makin luas nantinya kan. Meureun dengan naik bis mah biayana bisa murah gitu. Ari bis mah kan tunggal mer supir jeung daharna meureunnya 200.000 gitu. Jangan pesawat kan mahal. Solar ge kan bisa leuwih mangkas kos pengeluaran bahan bakarnya gitu nya. Kayaknya dipikirinnya maksudnya sigana di konsepna gitu nya bahwa Ya selain faktor kesehatan, faktor itu juga faktornya ya. udahlah mainnya di Jawa desentralisasi. Jadi kemana-mana naik bus gitu siga di Liga Inggris gitu nya. Liga Inggris kan nggak ada yang 2 jam, Bro. Ini mah kan maksimal bisa 10 jam loh. Anjir. Iya Ya. sih. Nah, tapi dengan hal itu artinya kan ada faktor perjalanan yang kembali harus dihitung. Perjalanan itu kan melelahkan berarti pegel capek hayang utah mun si Adil kan tuh bisa bisa aya pemain tuh bisa make AC teh ya kan. Kuduna sponsor Persib tambahannya, Bro. Bere Antimo. Tapi pernah tuh kayak gitu. Di mana? Jadi waktu ke Bontang tuh. Saha? Persib Ke Bontang. Emang jauh perjalanan ke Bontang ya? jauh pisan tapi henteu nepi ka 8 jam sih. Terus emang 5 jam. 5 jam. Eta make bus berarti di bandara. Di bandara di Balikpapan nepi ka Bontang ngalewatan lah Samarinda. Aduh eta loba pemain ongkek. oh mana ge utahnya tanya? Tanya. Sana utah. Wartawan nu ngaliput ieu. Tapi kan artinya squad ini harus mumpuni dengan dengan cuma 5 bulan. Dalam 1 minggu kita bisa 3 kali main, 2 kali sampai 3 kali main lah. Misalnya orang main poe Minggu. Bisa main deh poe Sabtu depan, abis Sabtu depan main lagi hari Rabu. Itu kan orang meninggalinnya di TV kan pemain memilu perjalanan darat ya. Nah itu harus dihitung perjalanan darat, artinya si squad memang harus gemuk. Nah bagusnya Persib ini squadnya memang yang saat ini ya. Sebelum ditambah U20 aja udah gemuk, udah satu posisi itu bahkan direbutkan oleh 3 orang. Kedalamannya oke lah. Iya, kayak kiper udah ada Teja, Made sama Dika Bayangkara. Dedan sama Akil sampai nggak dapet tempat gitu. Itu udah ada 3. Akil katanya dipinjemin juga. Ya. Iya. Bandung United kan. Di sampingnya Omid aja nih. Kan Omid satu posisi di lini tengah lah katakanlah. Di sampingnya Omid aja masih ada Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Kim Jeffrey. Di flank kiri aja ada Esteban Vizcara, Erwin Ramdhani, Fred Butuan. Jadi satu posisi udah ada 3-3-3-3 tuh. Nah itu kan jadi kalaupun misalnya ada cedera, pegel atau kumaha, sebetulnya si backupnya juga memang tidak terlalu jauh. Nah tim lain kan can tentu tah gitu. Ya. Misalnya Persik Kediri gitu. Misalnya pemain intinya cedera, lapisnya apakah sekuat itu kan keuntungan untuk Persib sebetulnya gitu. Tim lain tuh belum sekuat Persib, ditambah memang TC-nya kita ya sangat bagus dibanding tim yang lain menurut saya. Baru kayaknya baru Bali dan Persija deh yang TC-nya lumayan bagus juga gitu. Mendekati lah ya. Bayangkara juga lumayan lah gitu. Ya. Tapi kan eta loba nu main jeung Celebrities FC oge nya nu. Barang jeung Judika mainannya. Raffi Ahmad coba main dengan Indra PSFC Kavi ya. Ya nu Indra Kavi, terus pemain-pemain lain oke loba nu diajakan ku seleb-seleb tadi di Jakarta. Nah kita dengan skuad yang lumayan gemuk dan mumpuni, katakanlah amit-amit sih tapi katakanlah Nick Kuipers cedera atau akumulasi kartu itu masih ada penggantinya Fabiano Beltran. Masih ada Fabiano. Itu masih aman di back kiri, masih aman di back kanan, masih aman ya bagi saya sih Persib di musim ini di Extraordinary League akan di papan atas, minimal mah 4 besar mah geus kacepeng. Minimal 4 besar ya. 4 besar. Karena ya lagi-lagi finansial juga berpengaruh. Eta teh musim bulan ke-2 bulan ke-3 teh aing yakin geus teu digara rajih lah eta tim-tim nu ada duit di mana? Pemasukan eueuh, mana tiket. Mana nya duit jang geus pasti jang hotel, jang ya saaya-aya ya operasional Acan tadi swab dan lain-lain. Gaji pasti aya telat-telat seeutik lah tim baturnya maksudna. Nah,
ketika gaji telat kan main horor realmnya. Iya. Anjing, aing tadi gaji main. Males lah panas-panasan gitu kan ya. Nah, faktor-faktor itu tuh akhirnya masuk hitungan saya kalau saya. Masuk hitungan bahwa di bulan kedua dan di bulan ketiga itu akan menjadi peaknya Persib gitu. Kita akan banyak mendulang poin di bulan kedua, bulan ketiganya. Bulan pertama mah masih semangat kene lah. Ya. Masih merenang duit. Sarua lahnya jeung nu tim lain. Gaji lancar, Gaji lancar. Nah, saya kebayang tuh mana teu gajian sih kudu indit ke Malang ti Jakarta misalnya. Iya. Di Malang kudu indit ke Bandung dengan kondisi teu gajian kan horeamnya genep jam kan dangdut gitu di bus anjing hoream teu gajian. Nah, itu tuh jadi makanya saya sangat optimis dengan persiapan yang bagus, dengan finansial yang dibanding tim lain juga cukup bagus. Persib akan merebut posisi di 4 besar minimal. Minimal 4 besar. Maksimalnya saya juara masih yakin, sangat yakin. Minimalnya yang 4 besar weh. Apalagi pada musimnya sangat bagus. Kita bisa main dengan beberapa formasi, kita bisa main dengan beberapa tim yang dirombak-rombak dengan kemampuan skuad yang tetap bagus gitu. Walaupun aing lalojeun na YouTube-nya kan teu meunang ka stadion. Itu dia. Ini barisan bobotoh streaming. Tapi Dil, kalau ngelihat jadwal yang padat terus juga harus pakai base ya, faktor di new normal ini dari teman-teman yang biasa ngeliput, para pemain sendiri ada komentar nggak kemarin gimana nih persiapannya gitu? Lo bacangkeun aja katanya 10 jam di bus. di bus. Berarti yang dikomentari oleh pemain tuh sampai sejauh ini berarti perjalanan ya. Perjalanan. Tapi panjang pisan. Banyak pemain sih yang bilang sekarang itu sebuah tantangan buat kita gitu, buat jadi juara tahun ini gitu. Ya. Jadi tantangannya kayak gitu. Kalau misalkan musim kemarin kan ada beberapa pertandingan yang apa sih Persib tanpa penonton gitu. Bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekarang kan tantangannya tuh Nambah. ini gitu, tanpa penonton, perjalanan jauh, dan ya semua pertandingan kayak pertandingan netral aja. Jadi emang ngadu fisik sih, ngadu kebugaran betul, aja sih. Betul. Ngadu kebugaran aja. Tapi kemarin disiasatin pas di GBLA teh di looping sih. Naona? Eta suara supporter. Oh, di TV. Jang ambience. Jangan iya, itu kan diakalin sebenarnya. Jadi bisa memacu semangat sebenarnya. Ya Liga Inggris di sarua kitu bro kamari. Tapi kadang itu nya eta di lapangan. Tergantung zona makin naon sih. Vendornya ya kan? Kang Inyo misal atau Dodi Tredi atau Barlan kan beda-beda vendorna. Dan sekedar info sih tadi tim gemuk tuh sekarang Persib punya 31 pemain. 31 termasuk total U20, ya? Total. Itu tuh udah termasuk 6 U20 dan 25 pemain senior. Ini hitung-hitungannya ya, kalau saya ngeliat satu bis itu biasanya kalau full seat 36. Kemungkinan pemain yang dan official yang dibawa mungkin hanya 20 sampai 24. Berarti kan pemain akan betul-betul dipilih untuk pertandingan selanjutnya. Ya belum lagi kan dengan metodologi tadi kursinya harus yang kan 2 seat. Harus 1 seat doang gitu. Ya beren pemain KB di bus, tah sesana official make elep. Elep eng gini bro. Nya anu ka Cikajang. Tapi benar kayak gitu. Kayak gitu kan? Semua pemain di bis, sementara official yang bawa barang-barang emang dipisahin lagi. Oh, Pak Ajo Nukar itu berarti beda mobil. Beda mobil biasanya dipisahin lagi. Oke. Artinya kalau kata Adil adu fisik itu betul. Iya mah geus ngadu fisik coy. Geus 5 bulan, mana Pak kuat-kuat naik bus selama 5 bulan dia mah. Iya geus beneran adu cangkel, adu fisik. Nah masalahnya, insya Allah kalau di Persib gajinya kan lancar nih. Nah kalau yang di lain geus mah adu fisik temenang duit. Nah eta yang akan membuat ya kita di bulan, aing yakin di bulan katilu lah. Faktor non teknis yang akan sangat mempengaruhi tim. Itu ya? sangat akan mempengaruhi. Belum lagi kan ada pertandingan yang berturut-turut tandang gitu. Misalnya di Jawa Tengah ya kan banyak tim-tim yang di Jawa Tengah. Jadi sekalian misal tandangkan pas itu teh. Persib tandang lawan PSS sekaligus paket PSIS misal ada gitu beberapa pertandingan yang kayak gitu sih. Berarti dengan kata lain tadi ya di faktor new normal ini ada kelelahan dan juga adu fisik tentunya. Adu fisik betul. Ada adu finansial terakhir. Adu finansial. Ujungnya dompet bro. Fix eta fix. Ya, jadi siapa yang paling kuat di antara 3 itu klub yang mungkin akan bertahan jadi juara di Shopee Liga 1. Betul sekali. Wow, ini layak kita nantikan ya pertandingan pertama Persib lawan Madura itu di tanggal 4
4 Oktober teh poe naon sih? Sabtu, Minggu sih? Sabtu. Sabtunya. Kalau ngelihat mah Sabtu. Minggu bro, Minggu. Minggu. Tanggal 3 orang yang MC di Lembang. Madura Greg geus eueuhnya. Greg geus eueuh. Tah Madura ge geus sareuh. Ya guys, Madura geus sareuh. Ya, itu dia. Iya, tapi kalau ngelihat persiapan tim lawan di pramusimnya juga gitu ya, mereka ada nggak yang Persija kemarin menang juga nih uji coba lawan Tirakabo, ya kan? Sedangkan kita 2 tim seri loh. Iya, ya kalau hasil kan memang dalam uji coba tidak terlalu berpengaruh ya. Ya Robert juga bilang kan orang mah teu ngudag menang ya Iya, gitu. cuman ngelihat sistem ngelihat gimana Robert udah enak lah kemarin ketika lawan Tira. Nah kalau Persija memang ya salah satu yang bagus juga persiapannya kan Persija. Tapi kayaknya duluan kita deh kalau persiapan. Persija juga notabene hampir tidak banyak kehilangan bintangnya ya. Marco Simic dia masih datang. Masih ada. Mota nggak tahu ya, Mota kayaknya nggak ada tuh. Dutra dia masih ada. Kalau Persib dibanding tim yang lain itu yang paling lengkap si tim Full bintang timnya, ya, full tim ya. Hampir tidak ada perubahan di tim yang 3 kali menang kemarin di sebelum Covid sama yang sekarang. Tim lain kan banyak perubahan tuh. Iya. Artinya mereka harus menyesuaikan diri lagi, menyesuaikan formasi lagi, menyesuaikan cara ulin deui gitu. Persib itu sama, masih ada Wander Luiz, masih ada Castillon. Iya. Pada datang lagi gitu. Nu lain kan belum tentu darah ratang gitu. Siga masih ditunggu-tunggu di nagarana datang apa henteu ka dieu. Ada yang tidak sesuai dengan gaji gitu. Persik Kediri juga sudah tidak ada pemain-pemainnya, pergantian pelatih dari Joko Susilo ke Budi Gol misalnya. Ya. Nah gitu, itu faktor-faktor yang akhirnya tidak bisa dilupakan oleh kita juga gitu. Dan kita bisa nyolong start di situ. Itu dia. Intinya di bulan katilu lah. Eta waktu ngegeber untuk Persib Bandung. Saat tim lain, waduh ya. Aduh lapar. Ya. Belum ada transferan ya, belum ada berhasil. Oke, berarti ya kita doakanlah Bobotoh dan juga Maunger semoga kondisi fisik pemain Persib bisa terjaga, ya kan? Bugar selalu, bisa menjaga apa istilahnya ketahanan tubuh dan imunitas ya. Imunitasnya bisa terjaga selama lanjutan kompetisi kali ini. Nah, tapi dengan dijalankannya kembali kompetisi Liga 1 nih ya, menurut teman-teman ini idealnya tim ini menyikapinya kayak gimana? Soalnya kalau nanti seandainya gitu ya, dan amit-amit jangan sampai kejadian, ada satu pemain yang terkena Covid, liganya akan tetap berjalan juga loh. Oh, eta teuing ya. Itu mungkin yang akan mengambil keputusan nanti kan regulator ya. Dalam hal ini Liga Indonesia Baru LIB. Nah, mereka yang akan mengambil keputusan teuing kumaha. Ya, orang mah dalam kondisi si Persib Bandung mah dalam kondisi siap aja, siap bermain selama 5 bulan ini aja. Orang kitanya 5 bulan mungkin bakal ngaret gitu atau ada perubahan jadwal kan belum pernah tahu di situ gitu. Kan di trial and error dulu pasti Indonesia mah kan jalan heula we lah kumangke pasti gitu kan sistemnya di tengah jalan sok belum ini tantangannya sebenarnya Desember. Ada pilkada coy. Ya pilkada benar. Tah eta kan ya akan berpengaruh Jadi memang akhirnya ya geus kalau posisi sih menikmati dulu aja pertandingan pertama, pertandingan kedua. Tah engke kan mungkin ada dinamika baru ya, entah kondisi negaranya gimana, kondisi virusnya juga bagaimana. Eta dinamis lah, pada akhirnya dinamis gitu. Jadi kalau berkaca ke Liga Eropa mah kan kemarin ada beberapa yang sudah berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada pemain yang positif. Itu lanjut. Tetap lanjut. Pemainnya kan yang diistirahatkan lah gitu ya, dia harus karantina atau harus perawatan dan segala macam. Liga mah tetap jalan. Ya kita juga berharap bahwa di Liga Indonesia lanjutan ini bisa seperti itu ya. Kalaupun ada pemain yang harus karantina dan perawatan, ya itu mah Liga jalan terus mereka. Iya kan makanya si protokol kesehatan ini kan benar-benar harus diterapin oleh semua tim gitu yang ada di Liga 1. Termasuk tes swab yang harus 14 hari sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Swab, terus didukung sama apa sih? Satu lagi tuh rapid test. Rapid test sama PCR. Itu sebagai penunjang gitu. Rapid test penunjang, swab mah emang wajib. Berarti udah mah di swab, di rapid test juga. Iya. Wah, ini memang benar-benar tadi ya mengikuti protokol kesehatan banget gitu. Oke, sip, mantap lah. Pokoknya mah kita tunggu Hamin 2 minggu kurang lebih menuju ke tanggal 4 Oktober 2020 Persib Bandung akan bertandang menghadapi Madura United di Stadion Delta Sidoarjo. Nah, dan yang paling menarik kita juga tentunya akan menakar kekuatan dari tim lawan. Ya, tapi kayaknya kita simpan buat episode selanjutnya banyak. Ya mudah-mudahan si Angki teu balaga lah mah.
Soalnya Bisa tuh, bisa ayo. Nah, Ya lamun si Angkit bisa si Adil deh. Si Adil deh, we. Iya benar. Karena Adil ini kalau ada Adil viewersnya banyak. Oh, Edan. iya. Ingat beberapa episode silam? Pas kumane Dil, viewersnya lebih kali 50.000 leuwih Dil. Edan. Yang mana yang mawa iya berarti mawa non? Mau Istilahnya. viewers, jangan mau iya, saya tahu mau apa viewers bayaran teh. Hari iya aya bot gitu nonton. hari Minggu juga ini ya merupakan hari yang menyenangkan kalau buat Boboto karena Oh iya. kan ada podcastnya Mamaung terus Ya. teman-teman yang lain juga kayak Betik Company juga bikin podcast. Tehnya bikin. Hari ini sama Indra Thohir. Oh iya benar. Terus si Coach Indra. Frontline Oh iya. juga bikin. Jadi Teman Frontline juga bikin. akhir pekannya menyenangkan lah Betul. betul-betul banyak referensi yang bisa didengar gitu. Jadi betah lah cicing di imah teh nya. Ya, Seharian siapkan we kuota sing loba. Ya. Kita minta tethering ke tetangga lah. Kumaha we carana mah nu penting kabeh podcast PPR Siban didengekeun, Ya, didengekeun. ditonton. Saling support. Sing loba kudu si Mamong podcast. Ya, supaya kita bisa terus bertahan lama. Itu dia. Ini kita masih akan bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi masih ada voucher haircut. Oh dari iya? Barber Corner ya. Karena minggu kemarin ya kita mau bagi 10 baru ada 1 ya. Sekarang berarti ada 9 lagi buat kamu ya. Pokoknya masuk ngiluan jawab pertanyaan we lah. Coach, Pertanyaannya- bere pertanyaan lah. Adil dong. Deal, deal. Bere pertanyaan Bere Dil. pertanyaan deal. Bere pertanyaan Dil. Bere pertanyaan deal. Misalkan Pertanyaannya juga aya kumaha ya? sabaraha Ya tadi, pemain berapa- regulasi pemain Nah. U20 Ya, gitu. kumaha mana we Dil pertanyaan. Kumaha maneh we, sok. Dipilih berapa 10 orang ya yang Ya, dapat voucher ya. Pokoknya mah kayak dipilih kurang lah. Oke, Ya, ngiluan oke. aja jawab ya pertanyaan di kolom komentarnya. Kolom komentarnya di mana? Di IG ya. IG ya. Di IG. Di IG si Mamong. Di IG si Mamaung Oke. langsung kolom komentarnya kolom komentar di DM atau komentar itu. Di komen lah, di komen. Di komen ya. Komennya pokoknya kalau ada feed tentang episode ini Episode 26 kan Ya. aya tah anu teaserna ya. Nah, Anu sok kamu- ngomong teh, "Nah sih disensor-sensor." Apaan teaser, Bro? Lain disensor. kamu komen di bawah ya. Nah, eta di postingan eta ke tinggal komen we jawabanana. Oke, Deal, Pertanyaannya Deal. dari Adil. Sok. Berapa pertanyaan nih? Satu. Hiji loba teuing. Mah mana rek UMPTN loba pertanyaan. Oke, pertanyaannya berapa jumlah skuad Persib sekarang? Oh, yang tadi udah disebutin Adil. Total ya, total tadi. Total. Nu senior jeung anu U20. Ya. Geus kitu nambah daya teh Mas. Per ieu we per tanggal ieu rilis ya. Pertanggal iya pokoknya nu tadi disebut Adil. Ya. Tadi di Sabaraha. obrolan ku si Adil disebutkeun. Sabaraha terus sebutkan sahawe. Nyantong oge. Oh, banting, bro. Panjang ge, panjang. Panjang kayak komen Aing repot engke ieu na nyortirna dia. Oke, yang pertanyaannya ada berapa skuad Persib di musim ini? Berapa orang ya. jumlah? Berapa Setelah pemain? diperbaharui sekarang ya. Setelah diperbarui itu Oke. adalah pemain senior dan ditambah pemain U20. Wilujeng di rewind we pokoknya. Pemenangnya diumumin di IG story-nya si Mamong 10 orang dapat voucher potong Potong rambut dari Barber Corner plus aya voucher tambahan lah dari bakso goreng cikan. Wish. Sugan aing voucher naon. Acan menang bro. Kemarin orang maca berita Pemkot Bandung belum merelaksasi spa. Oke lah, lamun geus direlaksasi aya voucherna lah. Dagoan we lah. Ya, siapa tahu mau masuk ya. Kita menunggu. Oke, kalau gitu atur nuhun Adil, Coach Ripan, Mang. Ya, sami-sami. Siap. Nuhun pisan ya. Bobotoh jangan lupa tonton terus dan dengarkan podcast si Mamaung di pemutar podcast favorit kamu ya. Di mana, Mai? Di Sfara, di Spotify dan juga di YouTube ya, di like, komen dan subscribe. Itu dia. Terima kasih buat Box to Box Media Network. Kita berempat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hidup Persib.